Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kesempatan yang lain, belajar tentang pendidikan Pancasila. Tentunya kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut untuk kita syukuri, karena dengan nikmat inilah kita bisa terus menyelenggarakan proses pendidikan, pembelajaran, meningkatkan kemampuan baik Anda yang menyimak video ini maupun saya sendiri, ya. Syukur alhamdulillah, ya. Jadi selain itu kita juga kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita sesungguhnya bagaimana berperilaku baik sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah di muka bumi ini. Ya, jadi materi kali ini adalah bagaimana sebenarnya Pancasila dalam perkembangannya, ya, dalam arus sejarah bangsa Indonesia ini. Jadi cobalah kemudian kita melakukan penelusuran terhadap konsep dan apa pentingnya, ya, Pancasila ini. Yang lalu kita sudah di video lain saya sudah memberikan pengantar bahwa ia punya peluang untuk tetap dimanfaatkan di masa akan datang. Sebagaimana peluang itu kita manfaatkan dengan pengamalan Pancasila sehingga ia atau konsep kita atau perilaku kita dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh. Nah, sebenarnya dalam Pancasila ini, dalam arus sejarah bangsa Indonesia, terdapat periode di mana ia diusulkan. Ia kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dan sampai menjadi sebuah dasar negara Republik Indonesia. Tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa Pancasila ini adalah produk Orde Baru, di mana Orde Baru itu menggaungkan Pancasila ini, ya. Cuman kebetulan saja, ya, Orde Baru kemudian memanfaatkan Pancasila ini untuk membangun masa depan bangsa di kemudian hari. Dia menerapkan konsep ini, bagaimana mempersiapkan bangsa ini untuk lebih baik di masa akan datang, yang menggunakan pendekatan Pancasila. Pancasila sebenarnya udah lahir jauh-jauh hari sebelumnya, namun ia tidak menjadi sebuah wacana untuk tetap benar-benar harus diperhatikan, sehingga ia menciptakan sebuah luaran-luaran atau model-model masyarakat yang Pancasilais. Nah, periode pengusulan Pancasila ini udah lama, dilihat dari budaya-budaya masyarakat, ya. Sebenarnya itu perilaku-perilaku masyarakat udah diperlihatkan ratusan tahun sebelum disahkannya ini Pancasila. Inilah yang kemudian dipelajari dari sejarah sehingga dilakukan perumusan apa yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat mengakomodir seluruh rakyat Indonesia. Perumusan itu memberikan hasil
bagi bangsa ini, bagi perumusan itu memberikan hasil bagi perumusnya. Dan kemudian diretas lagi, apakah kemudian hasil rumusan ini bisa mengakomodir apa yang menjadi gambaran kebaikan yang telah dilakukan oleh masyarakat di masa lampau, masyarakat Indonesia. Nah, setelah dirumuskan itu maka dilakukan pengesahan. Ya. Di sini masa Orde Baru mungkin ada konsep yang kemudian berupaya untuk menghilangkan konsep-konsep daripada Soekarno, Orde Lama. Namun biar bagaimanapun Soekarno sebenarnya juga mengusulkan apa yang menjadi rumusan Pancasila tersebut. Meskipun Orde Baru kemudian melakukan desoekarnosasi, menghilangkan jejak-jejak daripada Soekarno, tapi biar bagaimanapun ia salah satu pendiri bangsa ini. Mesti kita hormati, mesti kita hargai atas pengorbanannya, pengabdiannya. Makanya namanya hari ini masih kita kenal sebagai salah satu presiden pertama kita. Dia juga seorang manusia seperti kita. Makanya peluang kita sama dengan mereka. Tinggal bagaimana kemudian kita membawa, mengamalkan Pancasila ini, menghayati Pancasila ini. Kalau kita melakukan penghayatan yang sebenar-benarnya, maka kita kemudian dapat mengamalkan Pancasila ini juga yang sebenar-benarnya. Soekarno kemudian memang sebagai manusia biasa, sebagai seorang presiden, dia juga salah satu pelajar berprestasi yang memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa dalam membangun bangsa ini. Juga memiliki kelemahan. Nah, kemudian inilah yang kelemahan inilah yang ditampilkan oleh masyarakat atau pendiri bangsa lainnya, penerus nakoda bangsa lainnya, dan memperlihatkan bahwa Soekarno itu nggak benar perilakunya. Jadi bagi masyarakat yang kemudian tidak diakomodir kepentingannya oleh atau saat pemerintahan Soekarno berlangsung, ia akan memaparkan apa keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan daripada Soekarno yang kemudian pernah juga ikut merumuskan Pancasila ini. Bagi mereka yang terakomodir kepentingannya dan menghayati secara mendalam tentang Pancasila ini, mereka tetap menghargai Soekarno. Dia adalah salah satu bagian kecil yang berupaya untuk membawa bangsa ini setentram sekarang. Ini terkait persoalan energi besar yang telah dikorbankan oleh pejuang. Apa yang kita bisa rumuskan sih hari ini? Kalau kita dikasih pekerjaan misalnya, oke lah, saya seorang dosen ngasih tugas kepada Anda. Apa sih yang kemudian kita bisa hasilkan dari tugas tersebut? Apakah hasil dari tugas itu Anda copy paste dari internet? Nah, usaha inilah yang kemudian kita ukur.
Kalau Anda kemudian menyajikan hasil tugas yang saya berikan kepada Anda lakukan dalam waktu misalnya 1 jam, ya, mau dilihat dulu usaha apa yang telah Anda lakukan tersebut. Apakah memang Anda tidak memiliki kemampuan penelusuran sehingga buka Google aja terus membuka kata kunci aja Anda kesulitan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan apa yang menjadi tugas Anda kesulitan. Sehingga itu membuat Anda bekerja 1 jam tapi tidak memiliki makna. Tapi ketika Anda kemudian menemukan apa yang terkait dengan tugas Anda, di menit ke-50 hampir 1 jam, 10 menit Anda menuangkan hasil tugas Anda ke dalam sebuah kertas. Jadi terhitung usaha Anda 1 jam. Energi besar Anda 1 jam. Kalau saya melihat Anda seperti diri saya akan mengatakan itu bukan sebuah energi yang besar. Kenapa? Karena saya sudah sekolah 12 tahun pendidikan dasar, menengah, dan 10 tahun untuk pendidikan tinggi, baik S1, S2, S3. Berbeda kita punya kemampuan. Kemampuan penelusuran saja, dalam konteks kemampuan penelusuran saja, saya telah lebih lama dan sedikit lebih fasih dalam melakukan penelusuran dibanding Anda ketika saya memberikan tugas. Nah, disinilah kita lihat bahwa ketika saya menerapkan konsep yang bekerja itu, yang menyelesaikan tugas itu harus seperti saya, maka Anda tidak bakalan memenuhi syarat. Anda telah mengeluarkan energi yang besar. Tapi kalau Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, 30 menit juga itu sudah sebuah usaha yang besar. Ya, itu yang perlu diapresiasi. Seperti Pancasila ini dalam arus negara bangsa ini, sejarah bangsa ini. Ia dibangun atas dasar perilaku yang baik manusia-manusia ketika adanya kolonial menduduki wilayah kita, yang mana ini adalah bumi pertiwi kita. Ada perilaku yang mengeksploitasi bangsa ini sehingga kita tidak melihat bahwa itu adalah perilaku yang baik. Kita bisa menentukan sebuah perilaku yang baik. Inilah yang kemudian semua dirumuskan oleh founding father bangsa ini. Dan dimasukkan ke dalam yang namanya Pancasila. Ground norm. Ini perbuatan baik nih. Ini tujuan yang baik ini. Yang pernah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sampai ia berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu yang dia perjuangkan. Jadi Pancasila ini bahkan ribuan liter nih darah, jutaan liter nih darah yang tumpah di bumi pertiwi ini untuk melahirkan ini, Pancasila ini. Jadi rumusan itu ya memiliki pengorbanan yang besar. Seperti Anda merumuskan sebuah jawaban ketika saya memberikan tugas. Itu memiliki pengorbanan yang besar.
Baik itu 1 jam, nggak usah kita bercerita 350 tahun. Baik itu 1 jam. Anda telah berkorban untuk mempersiapkan masa depan Anda yang lebih baik. Apalagi kalau Anda belajar menyelesaikan tugas itu 2 jam, Anda dapat bacaan, Anda tuntaskan, oh bukan ini, tapi Anda sudah baca tuh. Anda baca artikel lain, akhirnya habis 3 jam, oh bukan ini jawabannya. Setidaknya itu udah tersimpan tuh dalam diri Anda. Pengetahuan dalam diri Anda. Ini semua merupakan usaha yang besar. Bahkan untuk menonton video ini lama-lama bermenit, belasan menit, puluhan menit ini saya, itu sudah usaha yang besar buat Anda. Patut untuk saya apresiasi. Nah, olehnya kita menelusuri konsep dan urgensinya Pancasila ini, tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa aduh itu Orde Baru tuh udah diruntuhkan dengan adanya periode era reformasi. Itu jelek itu. 32 tahun berkuasa jelek banget tuh. Nggak usah dah Pancasila diikutin. Nah, padahal pada periode itu ia kemudian membuat kegiatan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di mana-mana. Rekrutmen pegawai dan sebagainya. Mahasiswa pun harus begitu waktu itu. Waktu zaman Orde Baru. Tapi hasilnya apa? Kira-kira tingkat keberapa misalnya dari segi dari sektor korupsi? Kita peringkat berapa di dunia kita? Yang korupsi. Paling banyak koruptornya. Dia nggak mengamalkan Pancasila tuh. Jelas untuk kepentingan diri sendiri itu. Kelompok perseorangan ya. Atau badan hukum. Ya kan dia berkepentingan atas tujuan tertentu, tapi bukan untuk masyarakat yang luas. Nah, biar bagaimanapun buruknya pemerintahan Orde Baru atau Orde Lama, ia memberikan kita sebuah bentuk konsep yang perlu kita kembangkan lagi. Ada konsep kebaikan yang ia telah bangun, namun belum sempurna. Tugas kita nih sekarang yang menyempurnakan. Di era reformasi seperti ini, apa yang kita bisa katakan bahwa kita melakukan penyempurnaan pada bagian kecil. Pada bagian kecil ya, karena ini peran masing-masing profesi ini. Semua profesi ini harus berperan mengamalkan Pancasila sehingga menjadi sebuah pengamalan Pancasila yang utuh. Kita juga, saya juga begitu, memberikan sumbangsi sekecil apapun. Tapi itu yang dibutuhkan. Saya suka bicara gini, seakan-akan sebuah pasal. Pasal itu nggak bisa menjadi sebuah gambar yang utuh ketika ada salah satu bagian yang kita lekatkan. Ada salah satu bagian yang kita tempelkan, atau ada salah satu bagian yang hilang. Itu nggak bisa memperlihatkan kita sebuah pasal yang utuh. Nah, peran kita adalah memberikan sedikit atau bagian pasal itu untuk mengutuhkan sebuah gambaran dalam pasal. Itu peran kita. Kalau kita tidak bisa terlalu besar itu bagian yang hilang yang satu biji itu, ya setidaknya kita memberikan bahan-bahan lah. Apa sih bahan puzzle? Kalau Anda waktu kecil biasa main puzzle terbuat dari kertas yang dilem, ada catnya. Ya kita sediakan salah satunya, kertasnya kah, lemnya kah, catnya kah, airnya kah, dan sebagainya. Ya. Jadi ini sebenarnya Pancasila sebagai identitas bangsa kita, karena beratus-ratus tahun itu kita menyebutnya penjajah.
Karena nggak seperti apa yang dalam kepribadian kita, tidak seperti identitas masyarakat Indonesia. Kita nggak suka mengeksploitasi gitu, ya. Kita nggak seperti kepribadian kita, pandangan hidup kita, jiwa bangsa kita atau Volges, perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia kita. Ini kalau kita berbicara perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia, kalau kita melihat yang mengorbankan nyawa untuk tetap mempertahankan bangsa Indonesia ini, itu berasal dari perjanjian yang luhur. Nyawa pun ia berikan untuk bangsa ini. Jadi setiap bangsa pasti memiliki itu, identitas atau ciri atau bentuk. Ya, ada disebut dengan budaya, ada budayanya. Ya. Budaya itu diciptakan terbentuk dari cipta, rasa, dan karsa. Ya, jadi saya katakan, kalau orang hari ini mengatakan korupsi itu sudah menjadi budaya, itu bukan berasal dari cipta, rasa, dan karsa. Ya, cobalah Anda cari definisinya, menjadi tugas dari materi kali ini buat Anda. Anda catat-catat di kertas Anda. Apa sih itu cipta? Apa sih itu rasa? Apa sih itu karsa? Sehingga membentuk sebuah budaya. Jadi budaya itu melewati proses yang inkulturasi dan akulturasi. Nah, ini konsekuensinya dari budaya masyarakat Indonesia yang memiliki identitas, ciri, bentuk kepribadiannya, pandangan hidup, jiwa bangsanya, serta perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia. Maka Pancasila ini lahir. Dia mengakomodir semua identitasnya, kepribadiannya, pandangan hidupnya, jiwa bangsanya. Lihat bagi saya, lihat saja coba Pancasila di kelas Anda atau di rumah Anda, mungkin kalau ada Pancasila. Hafal Pancasila kan? Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Situ mah sudah memperlihatkan ciri semua sampai kerakyatan yang dipimpin, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah memperlihatkan identitas, kepribadian, pandangan hidup kita. Belasan ribu kita punya pulau yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian luhur kita bangun dari persatuan Indonesia. Ini konsepnya. Jadi siapapun pemimpinnya kemudian dalam lintas arus sejarah pendidikan Pancasila ini sebenarnya sudah menjadi kepribadian atau identitas masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah ground norm atau norma dasar dalam bangsa ini. Dipersingkat, diperkecil, diefisiensikan. Namun ia berkaitan dengan apa saja dalam tindakan kebaikan kita sebagai masyarakat Indonesia. Ia bisa dikaitkan dengan apa saja tindakan-tindakan kebaikan kita. Kenapa kemudian saya membiarkan Anda untuk belajar lama-lama? Absennya saya kasih lama misalnya. Kenapa saya memberikan Anda kepercayaan bahwa suatu saat Anda bisa belajar?
kenapa saya kelas-kelas online saya kemudian hari ini ya mungkin bertentangan dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah. Tapi saya melihatnya begini, saya perlu keadilan sosial. Pemerintah mungkin menyediakan sistem pembelajaran daring seperti ini, tapi belum tentu bisa diakomodir oleh pelaksananya semua secara menyeluruh. Belum tentu semuanya bisa memiliki koneksi yang bagus. Di kota saja sering berputus-putus koneksinya. Atau saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan moodnya untuk belajar. Saya memberikan kepercayaan itu. Biasanya saya melihat di dalam kelas itu ada yang mahasiswa yang memang nggak bisa sekali, nggak bisa masuk dalam benaknya apa yang telah dipelajari saat itu. Tapi sangat sungguh luar biasa ketika mahasiswa tersebut berhadapan dengan saya dan berbicara di warung kopi. Itu memperlihatkan sebuah mahasiswa yang sangat kritis, berbeda ketika ia tampil berada di dalam kelas. Inilah yang kemudian kita kembangkan bersama. Meskipun saya katakan tadi saya melanggar ya sedikit dari peraturan pemerintah untuk pembelajaran daring. Tapi saya membangun konsep ini juga berdasar. Tidak semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama. Tapi saya melihat setiap ruangan adalah kelas pembelajaran. Semoga dengan pembelajaran daring kita ini Anda bisa belajar yang menyenangkan. Anda bisa belajar dengan menyenangkan ini membuat Anda bisa benar-benar menghayati dan mengamalkan Pancasila di kemudian hari. Kalaupun ini kemudian tidak berhasil di kemudian hari, setidaknya ada data-data yang menampilkan ketidakberhasilan ini. Dan itu juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang di masa depan terkait pengumpulan data dan sebagainya, mengkritisi dan menyempurnakan apa yang saya sampaikan hari ini. Itu menjadi pembelajaran juga bagi mereka. Jadi Pancasila ini ya saya amalkan dalam kelas ini dalam rangka juga memberikan keadilan sosial. Saya memberikan kesempatan Anda untuk belajar lebih banyak dengan tidak membatasi waktu. Ini juga platform kan kita baru kenal, butuh pembelajaran. Tidak semua juga teman-teman memiliki perangkat yang sama. Marilah kita saling menunggu, marilah kita saling percaya bahwa kita nantinya memiliki kemampuan yang sama, bahkan melebihi daripada pendahulu kita. Ya, jadi inilah sebuah konsep atau rancangan masa depan bagi bangsa. Melalui dunia pendidikan, saya kemudian membuat sebuah konsep tersendiri dalam sistem pembelajaran ini. Saya juga memiliki kelemahan dalam mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam mahasiswa. Ketidaksabaran saya itu dalam memberikan
pemahaman terhadap mahasiswa ketika ia memberikan pertanyaan-pertanyaan persoalan teknis, itu adalah kelemahan saya. Tapi untuk menjawab persoalan-persoalan mahasiswa dalam tataran keilmuan, terkadang saya berlebihan memberikan kesempatan. Ya siapa yang bilang ini berlebihan? Biasanya orang lain ya, bukan saya sendiri. Ya misalnya di rumah kadang tuh anak ada, istri ada, bertanya aja, "Papa sudah tengah malam, ayo tidur." Anak bertanya begitu. Ya nggak bilang, "Pak tidur." Udah ngapain itu? Temani saya tidur. Nggak bilang gitu. Dia bertanya, "Papa masih belajar?" Ya. Kalau saya melihat dari pertanyaan tersebut, ia sebenarnya meminta waktu untuk saya temani bermain. Itulah yang saya katakan tadi, terkadang saya berlebihan dalam memberikan atau meladeni mahasiswa ketika persoalan pembelajaran. Kelemahannya terkadang ya masalah teknis itu. Ketika ia bertanya masalah teknis, saya kurang sabar untuk menghadapinya. Ya itulah kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Anda juga tentu memiliki hal tersebut. Kekurangan itulah yang kemudian kita benahi dengan sebuah konsep atau rancangan. Para peserta didik yang saya hormati, Anda kemudian mengikuti kelas ini, tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Ada yang betah menonton sampai berjam-jam, ada yang enggak. Nah inilah yang kemudian bagaimana upaya saya membangun sebuah konsep agar seluruh kelas saya memang benar-benar memahami apa yang saya telah sampaikan dan dia memahami apa yang telah ia baca tentang pendidikan Pancasila tersebut. Tidak ada lagi alasan bahwa dia tidak mampu memahami apa yang ada dalam Pancasila tersebut. Jadi ini merupakan konsep saya atau rancangan saya dalam mengakomodir kepentingan peserta didik. Ya mudah-mudahan ia memiliki kesempatan, ia kemudian bisa berupaya untuk tetap melakukan pembelajaran, untuk meningkatkan ia punya kemampuan. Banyak ya adik-adik yang kemudian tinggal di pelosok, tidak dapat koneksi bagus. Luar biasa usahanya untuk berjalan berkilo-kilometer untuk mencari tempat koneksi yang bagus, kemudian menikmati video-video seperti ini untuk meningkatkan kemampuannya. Itu perlu kita apresiasi pula. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi juga kita bisa menggali sumber historis, sosiologis, politis bangsa Indonesia ini dalam kajian sejarah. Ya, pelaksanaan ajaran keagamaan sejak zaman kerajaan juga udah dipraktekkan. Ketuhanan yang Maha Esa tuh. Ya. Itu udah dipraktekkan sejak dulu. Bahwa kita adalah masyarakat yang terangkum dalam sebuah negara yang memiliki ajaran keagamaan. Disitulah tertuang kepatutan, kesusilaan, norma agama, norma hukum. Ya. Jadi secara historis itu yang termuat dalam Pancasila itu udah ada.
Udah ada dalam Pancasila itu. Ya, korupsi nggak ada. Merampas hak asasi orang lain itu nggak ada dalam Pancasila. Ya, tidak diakomodir dalam Pancasila maksud saya. Ya, itu dinyatakan dalam Pancasila itu, kalau kita katakan, kalau kita retas Pancasila ini, itu adalah perbuatan yang tidak baik, betul itu. Tidak berperi kemanusiaan. Ya. Konsep sosiologis, ya, gotong royong sejak dahulu kita tunjukkan. Bagaimana kemudian kita bersatu mengumpulkan tenaga yang besar dengan kekuatan bambu runcing ya misalnya ya. Ya, kita mengusir penjajah dari muka bumi ini. Ya, bahkan mereka menggunakan bambu runcing. Mereka bersama-sama membentuk sebuah kekuatan besar untuk ya bisa menghilangkan penjajahan di atas bumi ini. Secara politis, ya, ada rekayasa sosial yang termuat di dalam sila keempat, yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia ketika bermusyawarah untuk mufakat. Ya, kemudian mencari pernyataan yang sama, konsep yang sama dalam permusyawaratan dan mufakat. Inilah yang kemudian secara politis ia dapat membentuk sebuah masyarakat yang tentram. Karena ya udah sepakati bersama bagaimana perilaku-perilaku baik itu dijalankan. Oke, untuk video pengantar ini silahkan jika kalian ada hal-hal yang Anda kurang pahami dari istilah-istilah saya, mungkin itu mengganggu daripada pemahaman Anda untuk berkembang, silahkan Anda melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memahami apa yang saya sampaikan hari ini, ya, dengan source yang ada, yang tersedia dengan pemanfaatan sistem elektronik dan internet. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.